Selamat berjumpa adik-adik sekalian. Saya Ana Andri Dewi dari Departemen Biomedika Divisi Anatomi Histologi akan memberikan kuliah tentang anatomi temporomandibular joint. Ruang lingkup dari materi sendi temporomandibular joint ini yaitu untuk mempelajari aspek biologis mekanisme dari organ-organ pengunyahan. Yang disebut dengan organ pengunyahan yaitu sendi temporomandibular dan bagian-bagiannya, kemudian tulang, rahang atas dan rahang bawah, kemudian lengkung gigi, lengkung gigi dari rahang atas maupun rahang bawah. Selain itu, untuk menghasilkan suatu pergerakan, maka diperlukan juga otot-otot pengunyahan. Ya. Nah, dasar dari mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui dan menghafalkan morfologi, anatomi, fisiologi, yaitu pada keadaan normal, kemudian hubungan fungsi dalam keadaan normal, kemudian keadaan patologi, baik secara anatomis maupun fungsional, untuk menegakkan atau membantu menegakkan diagnosis, perawatan, dan juga treatment pasca perawatan dari kelainan-kelainan yang terjadi pada sendi temporomandibular. TMJ ini terdiri atas dua jenis sendi sinovial, yaitu yang sifatnya hing atau ginglimus, ini disebut dengan sendi engsel, dan sliding, sendi geser. TMJ ini memiliki bangunan-bangunan, yaitu bagian dari tulang temporal, yaitu pada bagian squamosnya, kemudian juga terdapat articular disc, kemudian kondil dari manibula, dan beberapa pengikat yang disebut dengan ligamen. Vaskularisasinya berasal dari superficial temporal cabang arteria carotid eksternal, kemudian deep auricular dan anterior timpani, cabangan dari arteria maxillaris. Kemudian untuk venanya adalah vena superficialis temporal dan juga vena maxillaris. Untuk inervasinya, TMJ ini diinervasi oleh nervus auriculotemporalis, masseterica, dan posterior deep temporal. Kasus klinis yang bisa terjadi pada sendi ini yaitu arteritis, trauma, infeksi, bruxism karena displacement atau pergeseran tempat. Di sini yang biasa diketemukan atau pasien itu kadang-kadang datang tidak bisa mengatupkan mulutnya lagi setelah dia misalnya ketawa yang terlalu lebar sehingga tidak kembali menutup. Nah, caranya adalah dengan sebelah kanan ini gambar sebelah kanan, kita tekan mandibulanya serendah mungkin, kemudian kita posisikan kembali ke sendinya tadi, setelah itu dikatupkan, berusaha untuk dikatupkan. Sebenarnya perawatannya mudah, tetapi pasiennya sendiri mengalami tidak bisa menutup mulut yang sangat mengganggu. Temporomandibular
joint atau TMJ ini merupakan suatu artikulasio atau sendi antara bagian squamous dari os temporal dan bagian condyle dari os mandibula. Tipe sendinya adalah diartrosis. Nah, bagian-bagian dari TMJ ini adalah fossa glenoidea yang termasuk di bagian squamous dari os temporal, kemudian processus condyloidois dari os mandibula. Untuk pengikatnya disebut dengan ligamentum capsulare. Kemudian untuk bagian ruang sendinya terdiri atas meniskus dan membrana sinovialis. Juga terdapat diskus articularis yang membagi dua meniskus ini menjadi bagian atas maupun bawah. Karena sifat dari kapsul sendinya bersifat loose atau longgar, maka sering terjadi kasus dislokasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fossa glenoidea. Fossa ini merupakan suatu cekungan yang menjadi bagian dari tulang temporal dengan bentuk bujur telur. Letaknya di muka meatus auditorius. Dengan batas-batas, anterior adalah eminentia articularis, posterior adalah dinding os timpani, kemudian bagian lateral adalah arcus zygomaticus. Kita lihat TMJ ini ditunjukkan pada area yang diberi warna merah. Jadi dia merupakan suatu sendi pertemuan dari tulang temporal, khususnya pada fossa glenoidea dan juga pada condyle yang terdapat pada os mandibula. Yang kedua adalah processus condyloideus os mandibula. Area yang ditunjukkan oleh panah ini berupa kaput processus condyloideus yang cembung. Bentuknya bujur sangkar, terdiri atas tulang spongiosa yang ditutupi oleh tulang kompakta yang tipis. Kaput dan fossa sendi ditutupi oleh suatu jaringan fibrokartilago yang sama sekali tidak mempunyai peredaran darah. Yang ketiga adalah ligamentum capsulare atau capsular articularis ya, terdiri atas dua yang intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi dari ligamentum ini adalah membatasi gerakan atau support secara pasif untuk mandibula. Ya. Untuk ligamentum intrinsik ada dua, yaitu ligamentum collateral mediale dan ligamentum collateral laterale. Kemudian untuk ligamentum ekstrinsik ada tiga, yaitu ligamentum laterale, temporomandibular, kemudian ligamentum spenomandibular, dan ligamentum stylomandibular. Yang selanjutnya adalah meniskus, merupakan jaringan avaskuler yang terdiri atas tulang rawan yang mengisi ruang sendi TMJ. Ya, itu tampak area pertemuan antara condylus mandibula dan fossa glenoidea. Fungsi dari meniskus ini adalah mengisi ruang sendi yang terdapat di antara poros condyloideus dan fossa glenoidea. Ya, di situ tampak bangunan yang terdiri atas meniskus yang memisahkan ruang sendi menjadi bagian atas maupun bagian bawah. Selanjutnya adalah diskus articularis yang mengandung jaringan fibrokartilago yang membagi dua ruangan sendi meniskus menjadi bagian atas, parts superior, disebut dengan menikotemporal,
di sini terdapat sendi untuk meluncur, sliding, gliding, yaitu digunakan pada saat posisi mandibula dalam kondisi protusi atau retruksi. Gerakannya adalah translansi. Kemudian bagian bawah disebut dengan part inferior, menicocondyle, dan ini mengandung sendi untuk rotasi, hing untuk depresi dan elevasi, menaikkan dan menurunkan mandibula. Selanjutnya adalah selaput synovia atau membran sinovial. Seperti yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, artikular disc ini membagi sendi menjadi dua kavitas yang masing-masing dilapisi membran sinovialis, bagian superior maupun inferior. Nah, kita lihat di situ ruangan sendinya terbagi atas, bagian yang atas dan yang bawah. Nah, masing-masing ruangan sendi tadi dilapisi oleh suatu membran yang disebut dengan membran sinovial. Nah, di sini tampak gambarnya bagian yang berwarna biru ini adalah bagian dari membrana sinovial. Ya. Jaringan ikat khusus yang melapisi bagian dalam kapsula articularis dan membungkus meniskus. Ya. Dan fungsi dari membran sinovial ini adalah apa? Untuk mengeluarkan cairan sendi. Cairan sendi itu berupa mukopolisakarid atau asam hyaluronik yang disebut dengan cairan sinovial, dan fungsinya adalah melumasi atau sebagai minyak sendi yang memungkinkan meniskus dan prosesus condyloideus bergerak secara halus. Dengan adanya sendi ini, maka mandibula bisa melakukan pergerakan, yaitu simetris bilateral, contohnya menurunkan mandibula, depresi, kemudian menaikkan atau mandibula yang disebut dengan elevasi, atau gerakan maju, protusi, dan mundur retraksi. Kemudian yang kedua, gerakan mandibula secara asimetrik bilateral, yaitu gerakan menyamping ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan gabungan pada saat pengunyahan. Nah, ini ada beberapa contoh terjadinya gerakan depresi, elevasi, protusi, retrusi, dan ekskrusi yang dilakukan oleh kombinasi beberapa otot yang tertulis di sini. Nah, sebagai contoh, otot-otot yang menarik mandibula ke bawah atau depresi mengakibatkan suatu kondilus lebih di arah depan, ke arah anterior. Ya. Yaitu dilakukan oleh musculus mylohyoideus, origo dan insertionnya seperti yang tertulis di sini. Kemudian musculus dari pterygoideus lateralis kaput inferior dengan origo dan insertio seperti yang tertulis di sini. Kemudian musculus digastricus dan otot-otot genioioideus. Berikut adalah gerakan elevasi atau menarik mandibula ke atas. Contohnya pada gerakan menggigit secara tegang sehingga mengakibatkan kondilus lebih ke arah posterior dan menghasilkan gerakan elevasi. Gerakan ini dilakukan oleh kerjasama dari otot-otot musculus masseter temporalis dan musculus pterygoideus internus dan medialis. Kemudian otot-otot yang memajukan mandibula atau protusi mandibula merupakan kombinasi atau kerja dari ketiga otot, yaitu
musculus pterygoideus externus atau lateralis, kemudian musculus pterygoideus internus atau medialis, dan musculus masseter, yang dimana ketiganya ini melakukan pergerakan bersama-sama sehingga menghasilkan gerakan mandibula yang disebut dengan protusi atau memajukan mandibula. Otot-otot yang menggerakkan mandibula ke samping atau ekskursi dilakukan oleh kombinasi musculus masseter, temporalis, pterygoideus medialis, dan lateralis. Jadi gerakan ke samping itu merupakan aktivitas musculus pterygoideus externus pada satu sisi dan relaksasi pada sisi yang lain. Jadi kan ada kanan dan kiri ya. Aktivitas musculus temporalis pada satu sisi yang diikuti relaksasi di sisi yang lain. Contohnya misalnya mengunyah pada sisi kiri. Demikian juga musculus pterygoideus kanan kontraksi, maka yang kiri akan terjadi kontraksi dan dikontrol relaksasi musculus pterygoideus externus yang kiri. Kemudian juga gerakan gigi dengan hubungan cups to cups, artinya tutup menutupnya antara gigi-gigi rahang atas dan bawah itu pas ya, terutama pada saat menggigit. Ini maka yang bekerja adalah musculus masseter. Kemudian gerakan ke lateral, mandibula dan diskus artikularisnya akan bergerak menuju working side. Apabila kondilus itu bekerja atau sedikit bergerak ke arah lateral dan rotasi sedikit pada sisi lain, maka gerakan tersebut disebut dengan gerakan Bennett. Demikian materi kuliah tentang sendi temporomandibular sudah selesai. Selamat belajar.